Kehidupan saat ini adalah kuburan. Surga dan neraka adanya di dunia. Dikisahkan bahwa menjelang kedatangan rombongan dari Bintara, Syekh Siti Jenar sedang mengajar para muridnya. Kala itu sedang berlangsungnya pengajian tentang terjadinya bumi, angkasa yang dipetik dari kitab Kailani atau kitab Jailani, yakni kitab yang ditulis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Digambarkan bahwa murid Syekh Siti Jenar cukup banyak berjubel di dalam masjid, baik laki-laki maupun perempuan yang datang dari berbagai daerah. Setelah beberapa kali Syekh Siti Jenar tidak menghiraukan sapaan salam dari rombongan Demak, 5 wali yang dipimpin oleh Sunan Bonang itu lalu masuk ke dalam masjid, lagi-lagi tanpa menghiraukan kedatangan mereka. Syekh Siti Jenar tetap khusyuk melanjutkan pengajiannya. Hingga ketika Sunan Bonang memegang tangan Syekh Siti Jenar sambil meneriaki sebagai mayit, barulah Syekh Siti Jenar sejenak menghentikan pengajiannya dan mendengarkan seruan Sunan Bonang. Dalam kesempatan itu Sunan Bonang menjelaskan maksud dan tujuannya, yakni hendak menjemput Syekh Siti Jenar untuk beradu rasa mengenai makna dari ilmu dengan Wali Songo di Demak. Namun demikian, dengan lugas Syekh Siti Jenar lagi-lagi menyampaikan penolakannya. Seperti naratif-naratif sebelumnya, dirinya tidak mau menghadap karena merasa tidak diperintah dan tentu saja tidak sesuai dengan suara hatinya. Sebab bagi Syekh Siti Jenar, selain dari kata hatinya, ia tidak akan mau menuruti siapapun. Yang lebih mencengangkan, Syekh Siti Jenar menganggap Sunan Bonang adalah mayit. Oleh karena itu, bagi Syekh Siti Jenar, tidak sepatutnya mayit kepada mayit itu saling memerintah. Kritik Syekh Siti Jenar bahwa lagi-lagi petinggi Bintara tidak mengetahui Tuhan yang sejati. Dan meskipun begitu, ia merasa berkuasa atas bangkai-bangkai lain. Syekh Siti Jenar lalu menawarkan untuk mengadu ilmu di kediamannya. Tawaran Syekh Siti Jenar disambut oleh Pangeran Modang dengan pertanyaan perihal kehidupan yang disebut kematian dan kematian yang diyakini sebagai kehidupan yang sesungguhnya. Syekh Siti Jenar pun menjelaskan dengan mengutip beberapa dalil dalam Al-Quran. Adapun jawaban Syekh Siti Jenar terdapat dalam naratif sebagai berikut. Versi Indonesianya. Pangeran Lemah Bang atau Syekh Siti Jenar menjawab, "Hai Modang, dengarkanlah baik-baik. Lafal tanda kehidupan adalah Qayyum, Daim, Layamut Ta'abdan. Artinya, hidup tidak akan terjamah mati, abadi selama-lamanya. Adapun sekarang disebut mati, penjelasannya berasal dari kitab Talmisan
atau tilmisan kayak karya Umar bin Ibrahim al-Tilmisani yang berisi komentar atas kitab Ad-Durrah karya Yusuf As-Sanusi Al-Hasani. Nah, dengarkanlah lafalnya. Wal mayit alamul kubra wajidu waqolaba. Artinya, mayat di alam kubur menemukan jasadnya. Mayat di alam kubur menemukan jasadnya. Mayat di alam kubur menemukan jasadnya. Saya jadi ikut merenungi. Oleh karena itu, bagi Syekh Siti Jenar, kematian yang dinyatakan oleh Pangeran Modang adalah saat ini yang dialami oleh manusia. Dalam kehidupannya di dunia, anggapan ini pun tidak sembarangan. Kehidupan saat ini yang dialami oleh manusia ditandai dengan berwujudnya mereka ke dalam tulang, otot, dan organ tubuh lainnya. Dalam praktek kehidupan, Syekh Siti Jenar menjelaskan bahwa manusia menggunakan panca indera yang bersifat baru, merasa lapar, sakit, sedih, susah, dan gembira. Kelak, ketika manusia mengalami kematian sebagaimana yang umumnya mereka pahami, tentu akan merasakan berat karena meninggalkan anak, istri, dan keluarga. Sebaliknya, Syekh Siti Jenar menjelaskan bahwa kelak jika manusia telah mengalami hidup atau yang dianggap orang pada umumnya sebagai kematian, maka segala rasa susah, senang, gembira, lapar pun akan ditinggalkan. Syekh Siti Jenar mengungkapkan bahwa perasaan duniawi itu akan hilang karena dalam kematian atau yang dianggap Syekh Siti Jenar sebagai kehidupan yang sebenarnya adalah tidak merasakan sakit, senang, susah, lapar, dan dahaga. Mendengar penjelasan Syekh Siti Jenar, Sunan Geseng menganggap bahwa pemahaman tersebut tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Meskipun mengandung suatu kebenaran, Sunan Geseng lalu memaparkan ihwal pemahaman umum tentang dalil matinya seseorang, yakni kelak manusia akan menerima ganjaran berupa pahala atau sorga atau neraka setelah mati. Oleh karena itu, Sunan Geseng menilai ajaran Syekh Siti Jenar salah. Menurut Sunan Geseng, ajaran yang diumumkan atau didakwahkan oleh para wali di Jawa yang juga berdasarkan pada Al-Quran itu menarik bagi keutamaan hidup, bahwa orang yang berbuat nista kelak akan mendapatkan neraka dan yang berbuat baik diganjar surga. Untuk itu, masjid sebagai tempat menyembah Tuhan dan mengagungkan namanya supaya kelak manusia
tidak mendapat siksa. Sunan Gesang lalu mencontohkan perbuatan Syekh Siti Jenar, termasuk perbuatan nista, menghina agama, atau atas kehendaknya sendiri, dan tentu saja sesat. Hal ini bagi Sunan Gesang dapat merusak tatanan masyarakat yang ada. Mendengar perkataan Sunan Gesang seperti itu, Syekh Siti Jenar tersenyum ketika mendengar bantahan Sunan Gesang. Ia kemudian mengungkapkan masa lalu Sunan Gesang atau Cakrajaya. Ia dianggap telah membenci rakyat miskin yang merepresentasikan Siti Jenar dan para pengikutnya. Bagi Syekh Siti Jenar, seruan Sunan Gesang tidak dapat dihargai 1 sen pun di depan Siti Jenar. Apalagi masa lalu Sunan Gesang atau Cakrajaya yang menurut Syekh Siti Jenar telah menuhankan harta dan benda serta jabatan. Salah satu alasan Syekh Siti Jenar untuk ingin segera mencapai kematian sejati adalah karena melihat tingkah laku Sunan Gesang yang dinilai menuhankan harta benda dan takjub dengan perkara duniawi. Tak hanya itu, ejekan Syekh Siti Jenar juga dilontarkan kepada Sunan Gesang. Ia menganggap Sunan Gesang tidak ada bedanya dengan penjahat ketika bernafsu saat melihat perempuan cantik. Di sisi lain, Syekh Siti Jenar juga mengunggulkan dirinya sendiri. Dikatakan bahwa tiada yang dapat menyamai ketinggian ilmunya, bahkan orang-orang dari dalam kerajaan. Menurut Syekh Siti Jenar, mereka tidak seperti dirinya yang menghindari perempuan cantik, makan, dan lapar, serta keyakinan dirinya bahwa kematian yang kelak akan dialami manusia adalah kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karenanya, keyakinan inilah yang semakin membuat Syekh Siti Jenar dan para muridnya tidak sudi menjalani hidup di dunia yang dianggap mengecewakan. Syekh Siti Jenar pun menyampaikan kesedihannya lantaran merasa tersesat di alam kematian seperti sekarang ini, dengan berbalut daging dan disangga tulang serta menderita sakit. Barangkali anggapan inilah yang membuat Syekh Siti Jenar ingin merasakan kehidupan yang sejati, lantaran selama hidup di dunia ia sering menjumpai kepalsuan dan orang-orang yang menuhankan harta, benda, jabatan. Seperti Sunan Gesang atau Cakrajaya. Sunan Kudus lalu mengatakan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar yang demikian itu sebetulnya mengandung kebenaran, tetapi lebih besar kesalahannya. Hal ini karena keberanian Syekh Siti Jenar dalam mengajarkan ajaran tersebut kepada masyarakat secara umum. Namun seketika itu juga Syekh Siti Jenar menghardik Sunan Kudus dengan sebutan Kudus anak yang baru lahir atau yang baru mengetahui ilmu agama. Oleh karena itu, Syekh Siti Jenar menganggap Sunan Kudus tidak mengerti ajaran yang dimaksud Syekh Siti Jenar. Sunan Kudus pun menjelaskan maksud dan tujuan kedatangnya ke tempat Syekh Siti Jenar
Bersama para rombongan, Sunan Kudus menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menghentikan dakwah Syekh Siti Jenar dan mengajaknya menghadap Sultan Bintara. Bersama dengan itu, Sunan Kudus menunjukkan surat yang dipersiapkan, yakni berupa surat kuasa. Sunan Kudus juga menegaskan jika Syekh Siti Jenar tidak mau menghadap rombongan, utusan diberi wewenang untuk mengakhiri nyawa Syekh Siti Jenar. Sunan Kalijaga turut menegaskan maksud kedatangan rombongan dari Bintara itu, sebagaimana yang tertera dalam bungkus surat. Sunan Kalijaga menawarkan hidup atau mati kepada Syekh Siti Jenar. Oleh Syekh Siti Jenar, tawaran itu tentu saja diterimanya. Ia memilih hidup, yang artinya kematian menurut yang diyakini oleh para rombongan dari Demak tersebut. Sebagaimana keyakinannya, Syekh Siti Jenar menginginkan kematian atau kehidupan sejati yang sudah lama didambakannya adalah atas kehendaknya sendiri. Dengan rasa penasaran, Sunan Bonang lalu menanyakan bagaimana cara Syekh Siti Jenar menempuh kematiannya sendiri. Oleh Syekh Siti Jenar, pertanyaan itu dijawab dalam naratif berikut terjemahannya. Jika Syekh Siti Jenar menutup dunia atau air hidup Tirta Nirmala menurut orang Buddha, Banyu Kayat menurut bahasa Arab, Sajaratul Ma'rifatul yang berjumlah 3 dikalikan 3 menjadi 9, itulah air maya. Mereka merata di seluruh tubuh. 3 diantaranya mempunyai kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang diperlukan secara lebih teliti. Yang 3 lainnya merupakan permulaan kodrat. Angka 2 adalah kodrat yang merupakan daya kekuatan hidup. Jika dihabisi, maka budi akan musnah. Angka 3 jumlah ada 3, yaitu penglihatan, pendengaran, dan penciuman. 3 daya air hidup yang menguasai seluruh panca indera. Jika 3 ini dikumpulkan dan ditutup menjadi uning, aning, unanang, 3 pintu tergulung menjadi 1, menjadi sukmantaya. Berwarna hijau, biru, dan kuning. Indah sekali bagaikan embun tertimpa sinar surya. Itulah awal mula manusia, bajingan, bangsat, perampok, miskin, dan pengemis berserakan di jalan sama dengan raja, wali, nabi, dan orang-orang terkenal. Tiada beda seperti cincin, kodrat permulaan, pertengahan, dan akhir hidup. Itulah yang berkuasa. Bukanlah daging, tulang, darah, dan kulit. Bukan pula napas, roh, dan juga nyawa. Ingat, dan angan-angan juga bukan. Ketika perbedaannya dari keinginan yang tersesat menumpang sebentar, menemukan badan saya, itulah yang disebut mati. Bercengkrama dengan wujud bangkai, hanya rasa seperti rasa kehidupan, yaitu unining, aning, unanang.
Di akhir penjelasannya, Sesi Jenar lagi-lagi mengkritik kedatangan para rombongan dari Demak yang bermaksud menjemput dirinya. Gelar wali yang disandang para wali songo pun juga tak luput dari perhatian Sesi Jenar. Baginya, julukan wali yang diakui oleh para wali songo adalah gelar buatan manusia. Sementara dalam tataran kedekatan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Sesi Jenar menganggap belum satupun yang dapat menandinginya. Hanya Sunan Kalijaga sudah mengetahui ajaran sejati sebagaimana dirinya, meskipun itu pun baru sedikit. Kemudian Sesi Jenar mengumpamakan peristiwa yang dilakoni Sesi Jenar seperti halnya ketika Nabi Adam memakan buah kuldi. Dalam riwayat Al-Quran, Allah murka kepada Nabi Adam karena memakan buah kuldi. Lalu ia mendapat kutukan dan diturunkan ke dunia. Dalam kehidupan di dunia, Nabi Adam lalu mengenal surga dan neraka setelah mengalami kematian. Kisah awal beradanya manusia di dunia inilah yang menurut Sesi Jenar hanya satu-satunya kisah yang diketahui oleh para wali. Sementara Sesi Jenar mengetahui dua kisah yang lain yang bermuatan ajaran rahasia sebagai jembatan dalam rangka dirinya meraih kematian sejati. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa menurut Sesi Jenar, surga dan neraka itu adanya di dunia saat ini. Dua kisah yang lain selain buah kuldi adalah tentang air nirmala yang disebut dengan bercengkrama dengan awal yang baru. Ia menjelaskan bahwa kehidupan manusia bisa terjadi lantaran air nirmala dari pancaran cahaya Tuhan yang Maha Esa ke dalam panca indera manusia. Dalam hal ini pancaran itulah yang kemudian membuat daging dan darah manusia tidak busuk. Selain itu ada 9 lubang inti yang memuat rahasia kehidupan manusia yang dalam pandangan Sesi Jenar sebetulnya hanya terdiri atas 3 lubang. Keterangan tersebut membuat Sunan Bonang semakin penasaran. Lalu ia meminta Sesi Jenar untuk menjelaskan ketiga lubang rahasia yang terdapat dalam diri manusia. Sunan Bonang ingin memperbandingkan pengetahuannya dengan pengetahuan Sesi Jenar. Sunan Bonang pun mengaku bahwa dirinya belum mengetahui letak ketiga tempat yang dimaksud oleh Sesi Jenar. Sesi Jenar memaklumi pernyataan Sunan Bonang karena dengan demikian wajar ketika Sunan Bonang dan para wali yang lain masih berlaku nista dan penuh nafsu ketika hidup di dunia. Sesi Jenar menilai meskipun para wali sebetulnya dapat melakukannya, tetapi banyak diliputi kesalahan lantaran masih silau dengan hal-hal duniawi seperti harta benda dan jabatan. Tak tanggung-tanggung Sesi Jenar menyebut para wali sebagai santri gundul yang bodoh dan senang menerima sedekah. Pengetahuan Sesi Jenar tentang bagaimana menuju kehidupan sejati pun dibenarkan oleh Sunan Gesang atau Cakrajaya. Namun demikian Sesi Jenar malah menghardiknya dan berkata bahwa Cakrajaya hanya bermulut manis. Menurut Sesi Jenar, Cakrajaya hanya seorang berbudi rendah
yang senang dipuji sebagai orang terkenal. Dan oleh karena itu Seh Siti Jenar lalu mengajak Cakrajaya untuk mencapai kehidupan sejati. Melihat gelagat Cakrajaya sepakat dan hendak mengikuti ajaran Seh Siti Jenar, Sunan Kalijaga membelalakan matanya dan marah hatinya melihat reaksi gurunya Sunan Gesang atau Cakrajaya, lalu meminta maaf kepada Sunan Kalijaga. Selanjutnya Seh Siti Jenar membaringkan tubuhnya bersedekap, tangan menghadap ke utara dan memejamkan mata untuk meraih kehidupan sejati. Seperti yang telah disampaikan tadi, Seh Siti Jenar menutup seluruh panca indera. Alhasil, atas kehendak Tuhan, Seh Siti Jenar meninggal dunia saat itu juga. Melihat peristiwa itu, kelima wali yang menjadi pimpinan rombongan lalu menyalami Seh Siti Jenar. Namun tidak terdengar jawaban dari seseorang yang telah berbaring tinggal jasad itu. Sunan Bonang pun memerintahkan 4 wali yang lain untuk memperlakukan mayat Seh Siti Jenar dengan sebagai mestinya. Melihat peristiwa itu, Ki Bisana bersama murid yang lain bertekad untuk bela pati atas kematian gurunya. Ki Bisana menjadi pemimpin murid-murid lain yang ikut bela pati, sembari bersedekap dan memperlihatkan cara untuk meraih kehidupan sejati. Adapun peristiwa ini sebagaimana digambarkan dalam naratif berikut ini. Artinya dalam bahasa Indonesia, ayolah santri, saksikanlah kami menutup air hidup. Saya akan lepas dari bangkai yang berwujud sifat awal yang abadi di dalam hidup. Nah, tirulah cara saya menutup air hidup. Menurutku kalian wali yang masih mentah, kelima-limanya sekalian belum mengetahui, bergurulah kepada cara saya meninggal dengan benar. Bonang, Kudus, Kalijaga, Modang, Gesang, awasilah cara saya menutup air hidup dengan teliti, agar melihat kemiripan dengan guru saya, Jenar yang telah sempurna kehidupannya. Keempat sahabat segera bersiap dengan bersedekap tangan. Secepat kilat menjadi jenazah.